Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, masih bersama Bu Amel di sini. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kuosien reaksi. Untuk kuosien reaksi, persamaannya itu mirip dengan persamaan konstanta kesetimbangan atau KC, konstanta kesetimbangan konsentrasi. Hanya saja untuk kuosien reaksi itu konsentrasinya tidak harus konsentrasi saat kesetimbangan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan juga melihat bagaimana hubungan antara kuosien reaksi dengan KC, sehingga kita bisa memprediksi kemana arah si reaksi berlangsung hingga tercapai kesetimbangan. Nah, untuk persamaan kuosien reaksi, kita misalkan persamaan umum reaksi bolak-balik atau reaksi reversibelnya itu A tambah B dikonversi menjadi C tambah D, kemudian C tambah D dikonversi balik menjadi A tambah B. Nah, untuk A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil ini merupakan koefisien reaksi. Nah, untuk persamaan kuosien reaksi kita menuliskan yang di pembilang itu yang di sebelah kanan, berarti C dan D. Jangan lupa menuliskan pangkatnya itu adalah koefisien reaksi masing-masingnya ya. Nah, C pangkat C, D pangkat D, begitu juga dengan A pangkat A, B pangkat B. Ini yang di pembilang itu yang berada di sebelah kanan. Berarti di sini kalau untuk reaksi majunya dia jadi produk ya. Kemudian produk ini dikonversi lagi menjadi reaktan. Nah, reaktan itu berada di penyebut. Kita akan lihat bagaimana hubungan antara Q dan Kc. Ketika Q dan Kc itu berbeda, ini berarti reaksi berada tidak dalam kesetimbangan, maksudnya ya. Saat Q sama dengan Kc, berarti reaksi berada dalam kesetimbangan, seperti itu. Jadi, untuk mengetahui apakah reaksi itu berada dalam kesetimbangan atau tidak, kita menghitung nilai Q-nya, kemudian membandingkan dengan nilai Kc. Nah, ketika Q tidak sama dengan Kc ada dua kemungkinan, Q kecil dari Kc atau Q besar dari Kc. Saat Q kecil dari Kc, sistem itu harus berlangsung dari kiri ke kanan. Nah, ini maksudnya begini. Ketika Q kecil dari Kc, kalau kita gambarkan ya, posisinya, kalau Kc itu berarti di tengah ya, sebentar. Nah, ketika Q posisinya kecil dari Kc, ini posisi Q kecil dari Kc, ini Q lebih besar dari Kc. Ketika Q kecil dari Kc, untuk menuju ke kesetimbangan atau menuju nilai Kc atau sama dengan Kc, maka Q ini harus nilainya naik. Nilainya harus naik. Supaya nilai naik, berarti yang di pembilang juga harus naik. Berarti yang ini ya, Q kecil dari Kc, berarti supaya dia sama atau menuju Kc, Q-nya harus dinaikkan nilainya. Nah, berarti nilai produk harus semakin besar. Supaya nilai produk semakin besar, berarti harus lebih banyak reaktan yang dikonsumsi. Supaya lebih banyak reaktan dikonsumsi, nah nilainya kan nanti kurang nih, sehingga nilai Q jadi lebih besar. Ketika jumlah produk ini harus lebih banyak, berarti sistem harus berlangsung ke arah kanan. Berarti dari kiri ke kanan untuk mencapai kesetimbangan. Berarti di sini reaktan dikonsumsi, produk terbentuk. Oke. Kemudian kalau Q itu besar dari Kc, berarti dia harus diturunkan nilai Q-nya. Supaya turun, nah supaya Q turun, ini juga harus turun. Ini produk harus turun. Supaya turun, tentu produk harus dikonsumsi. Sehingga reaksi berlangsung ke arah kiri. Ya, ke arah kiri berlangsung reaksi ya. Nah, seperti itu. Sehingga produk ini dikonsumsi agar reaktan terbentuk lebih banyak. Nah, makanya ini ya, posisinya seperti itu. Sehingga kita tahu bisa memprediksi nanti kemana arah
berlangsungnya reaksi agar tercapai keseimbangan. Kita lihat contoh. Misalnya pada awal sebuah reaksi terdapat 0,351 mol N2, kemudian 3,67 kali 10 pangkat min 2 mol H2 dan 7,51 kali 10 pangkat min 4 mol NH3. Kemudian reaktornya itu volumenya 3,75 liter pada 375 derajat Celcius. Yang diketahui di sini konstanta keseimbangan atau nilai Kc-nya diketahui 1,2 pada temperatur 375 derajat Celcius. Yang ditanya apakah sistem berada dalam keseimbangan atau tidak. Kalau belum, berarti kemana arah reaksi harus berlangsung agar keseimbangan tercapai. Berarti kita tuliskan dulu, tapi perlu saudara ingat di sini satuannya masih dalam mol, berarti saudara harus mengkonversinya atau merubahnya menjadi molar. Nah, untuk molar, saudara perlu ingat molar itu sama dengan mol per liter. Berarti kita tuliskan nanti persamaan. Kita tuliskan konsentrasi masing-masingnya. Di sini untuk N2 itu 0,351 mol bagi berapa liter? 3,75 liter. Nah, ini silahkan saudara bisa membaginya. Sebenarnya ini bisa di post juga kalau ingin menyelesaikan dulu. Ketika kita bagi 0,351 bagi 3,75 kita dapatkan 0,0936. Ini satuannya sudah mol per liter atau molar. Kemudian untuk konsentrasi berikutnya itu H2. H2 juga seperti itu. Ini kenapa saya kasih simbol 0? Ini untuk menyatakan bahwa ini konsentrasi pada awal reaksi, bukan saat keseimbangan. Nah, ini 3,67 kali 10 pangkat min 2 mol dibagi 3,75 liter. Ini dapatnya kita bagi jadinya itu sekitar 9,79 ini ya. Ini sebentar saya hapus dulu. Ini 9,79 kali 10 pangkat min 3 molar. Nanti saudara tinggal bagi dulu 3,67 bagi 3,75 ya. Nanti disesuaikan untuk 10 berpangkatnya. Kemudian yang ketiga itu NH3. Konsentrasinya berapa ini? 7,51 kali 10 pangkat min 4 mol dibagi, ini sama ya, 3,75 liter. Nah, ini silahkan dibagi. Kita dapat angkanya itu sebesar 2,00 kali 10 pangkat min 4 molar. Oke. Kita sudah dapat konsentrasi masing-masingnya. Kemudian untuk mengetahui apakah reaksinya itu setimbang atau tidak, nah kita harus menghitung nilai Q-nya ya. Nah, nilai Q-nya itu kita tuliskan. Oke, kita tuliskan lagi persamaannya tadi. Untuk persamaannya itu N2 gas tambah 3H2 gas. Oke. 2NH 3 gas. Sehingga didapatkan untuk kuosien reaksinya atau reaksi kuosiennya itu kita tuliskan ini ya, pangkat 2, kemudian N2 ini koefisien reaksinya 1 sehingga pangkat 1, dan H2 ini pangkat 3. Nah, ini saya kasih 0 maksudnya konsentrasi awal ya. Nah, kita masukkan tadi, kita dapatkan angkanya. Ini pangkat 2, jangan lupa. Kemudian yang ini tadi berapa? 0,0936
Ini enggak. Ini pangkatnya 1 maksud saya. Kemudian 9,79 kali 10 pangkat min 3. Oh, ini 10 ya. Ini pula kayak 100. Ini 10 pangkat min 3, jangan lupa berpangkat 3. Ini ya pangkat 3. Sama dengan, nah tinggal dihitung 2 bagi 0,03936 bagi ini 4 ya, 4, 2 pangkat 2, 4 bagi 0,0936 bagi 9,79, karena berpangkat 3 berarti kita bagi lagi 9,79 bagi lagi 9,79. Atau saudara bisa dipangkatkan masing-masing baru dibagi ya. Kemudian hasil akhirnya kita dapat setelah disesuaikan dengan ini pangkatnya min 8, ini min 9, min 9 kita pindahkan ke atas jadi positif 9, min 8 tambah 9, 1 ya. Nah, sehingga kita kalikan hasil pembagian angka ini tadi, jadinya 0,455. Nah, kita dapat nilai Q-nya. Nah, tadi nilai KC-nya itu kan 1, ini KC ya, sama dengan 1,2. Kita dapat nilai Q 0,455. Sehingga Q kita dapatkan kecil dari KC. Ya, jadi nilai Q-nya kecil dari KC. Berarti reaksinya berada, atau sistem ya, maksud saya sistem itu berada pada kondisi tidak setimbang ya. Jadi tidak dalam kesetimbangan. Kemana arah reaksi harus berlangsung agar si sistem itu mencapai kesetimbangan? Kita lihat. Kalau Q kecil dari KC, supaya dia sama dengan KC, nilai Q harus naik. Nah, nilai Q-nya harus naik. Kalau nilai Q naik, ya, supaya Q ini naik, tentu pembilang ini harus makin besar juga nilainya, ya. Berarti konsentrasi NH3 ini harus makin besar. Kita perhatikan di sini, ini harus makin besar. Berarti kemana arah reaksi berlangsung? Ini harus makin banyak di sini. Berarti ini, kalau ini harus makin banyak, ini akan dikonsumsi supaya terbentuk si NH3 ini lebih banyak gitu ya. Sehingga kemana arah reaksi, kemana arah pergeserannya, kesetimbangan ini? Tentu dari kiri ke kanan. Jadi reaksi akan berlangsung dari kiri ke kanan hingga kesetimbangan itu tercapai. Karena apa? Si NH3 harus makin banyak terbentuk ya, supaya nilai Q ini naik. Oke, seperti itu. Jadi ini dikonsumsi lebih banyak, ini akan lebih banyak terbentuk. Jadi dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, reaksi itu akan berlangsung hingga tercapai kesetimbangan. Jadi hingga Q ini sama dengan KC. Ketika Q sama dengan KC sudah tercapai, berarti kesetimbangan sudah tercapai. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana menginterpretasikan ya nilai Q, KC, kemudian menentukan, memprediksi ya arah reaksi ya berlangsung dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Dari kiri ini kiri ya, ini kanan. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian penjelasannya tentang reaksi quotient atau quotient reaksi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.